Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang alhamdulillah pada sore hari ini habis yang kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus kita laksanakan ngaji bareng ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian, yang sehingga keimanan, keislaman dan keihsanan yang Allah berikan kepada kita sekalian itu betul-betul merupakan nikmat yang terbesar untuk kita, yang sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya, dan Allah nanti panggil kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini atau di sore hari ini sehabis maghrib, ya sebelum maghrib ikut maghrib berjamaah, dan sehabis maghrib kita isi dengan ngaji bareng ini, ngaji bersama, yang kami datang berombongan Pak. Saya sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah, kemudian ada Majelis ya Majelis Kader lah bahasanya ya. Nah kemudian ada juga Majelis Tablik malam ini, Majelis Tablik. Oh pas grup ya. Nah, jadi kami berharap dari pimpinan daerah nanti ya untuk ke cabang-cabang untuk mengadakan pengajian rutin, yang insya Allah untuk di cabang Batu Ampar itu setiap malam Kamis, malam Ahad gitu ya, setiap malam Ahad. Malam Kamis itu di cabang Pelai Hari 1 panggung 2 ya. Oh ya, padahal panggung itu yang pertama berdiri, harusnya 1. Iya. Kemudian untuk persiapan ranting dan cabang untuk
Takisung itu setiap malam Rabu. Ya, untuk cabang Sungai Jelai ya. Sungai Jelai itu masuk Tambang Ulang ya. Tambang Ulang. Itu setiap malam Selasa. Nah, untuk cabang Kintab direncanakan setiap malam iya 1 bulan sekali yang ke sana. Tapi kalau yang dekat insya Allah akan kita isi minimal setengah bulan sekali. Ya, kalau bisa kita nanti seminggu sekali ya. Dan ulun berharap mudah-mudahan ulun masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hidup ini bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sehingga ulun mendapatkan amal soleh ya, mendapatkan bisa mengerjakan amal soleh, dan amal soleh itu bisa untuk sanggup ulun nanti pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan umur ulun sudah lanjut Pak, sudah 60 tahun. Jadi bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Nah, namun yang namanya kematian itu bukan saja orang yang tua, tetapi bisa juga kalau sudah jatahnya sampai yang muda pun juga bisa. Nah, namun kita jangan takut dengan kematian, tapi juga jangan minta mati. Nah, kenapa dikatakan kita jangan takut dengan kematian? Kita bersiap-siap selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, rukun Islam itu ada berapa Pak? Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadah, yang kedua salat, yang ketiga saum, yang keempat zakat, yang kelima haji bagi yang mampu menunaikannya. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Nah, sekarang Bapak sekalian, sejauh mana pemahaman Bapak tentang syahadah yang telah Bapak ucapkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadah itu Bapak dan Ibu sekalian ada 2 bagian. Ada syahadatut tauhid dan ada syahadatur risalah, atau sering disebut orang dengan syahadatur rasul. Syahadatut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan syahadatur risalahnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang kita ucapkan itu apakah kita sudah paham apa tidak? Syahadatut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, itu menggambarkan bahwa hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak
untuk mendapatkan pujian. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk dimohoni. Ibu sekalian, ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah cerita Arab Baduy. Arab Baduy itu Arab pegunungan ya Pak ya, Arab pegunungan, turun dari gunung ke kota, lalu ada melihat kelinci. Kelinci ini Bu kencing, mengencingi Tuhan. Maka yang dikencinginya itu bukan saja kakinya, bukan kaki Tuhan saja yang dikencinginya, tapi kepalanya. Kepala Tuhan dikencinginya. Lalu ujar si Arab Baduy ini, kenapa? Maka ujarnya nih, kalau bahasa Waya ini, kok bisa ya benda yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kencing kelinci itu disembah-sembah dan dimintai perlindungan. Orang yang berakal tidak mungkin melakukan itu, ujarnya nih. Ujarnya si Arab Baduy. Kan terkenal di zaman Nabi Muhammad itu orang-orang jahiliyah itu menyembah Lata dan Uzza, menyembah patung. Nah patungnya tadi Bu dikamihinya oleh si kelinci. Dikamihinya si kelinci. Bisa ujarnya dia, ujar orang Baduy, Tuhan dikamihi oleh si kelinci. Inya kada menghindar Tuhannya. Kenapa maka itu nang disembah? Nah itu nah. Amun orang pintar ujar si anu nih, ujar si orang Baduy nih, mun orang pintar kenapa menyembah itu? Nah, kenapa? Karena orang-orang Arab Baduy itu Bu, inya nih istilahnya betul-betul anu masih bersih. Karena kan dari pegunungan bersih. Masih bersih, pikirannya itu masih bersih. Nah, adakah kita juga hari ini yang demikian? Yang masih menyembah kepada, kalau patung mungkin kada lagi menyembah yang Allah, kada menyembah patung lagi. Kalau kita wayah ini, tapi mengapa nang kita sembah? Secara tidak sengaja kita sering masih berdoa kepada siapa Pak? Biasanya kita masih berdoa. Kadang ada yang masih ke kuburan ya berdoa. Ke kuburan itu apa? Berdoa, meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal, orang yang ada di dalam alam kubur. Kemudian lagi kalau yang masih huyah ini, kalau kita insya Allah kalau kita orang-orang kita insya Allah ada lagi. Tapi kebanyakan orang masyarakat biasa, coba kita lihat orang yang mencari rezeki, yang menggunakan mesin dumping mencari emas di hutan, apa yang mereka lakukan? Biasanya membawa sesajen dulu, meminta kepada penjaga yang ada di alam ya, di alam gaib ya, Datu jangan diganggu kami cucu sedang mencari rezeki. Tolong Datu bukakan anu amas-amas ada di sini, angkatakan ke atas supaya kami dapat rezeki.
lalunya membaca apa namanya, yang sajinnya tadi di macam-macam tuh ada, macam-macam tuh ada. Nah, tapi anehnya juga membaca doa selamat. Bujur kenapa? Anehnya juga membaca doa selamat. Artinya ini mencampur adukan. Nah sebenarnya kayak apa, Pak? Yang bujur nang kayak apa? Kita harus luruskan syahadatut tauhid kita, hanya saja yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara penyembahannya? Salah satu cara menyembah atau beribadah itu adalah salah satunya adalah doa. Salah satunya adalah doa. Nah, bagaimana cara menyembah? Maka harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lalu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, itulah syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. Nah, saking pentingnya syahadah ini, maka berapa kali Pak kita disuruhkan mengulang-ulangi membaca sehari semalam itu berapa kali Pak yang diwajibkan untuk mengulang-ulanginya? Sebanyak 9 kali. 9 kali sehari semalam kita diwajibkan untuk membaca syahadah kembali, yaitu pada saat kita melakukan salat subuh 1 kali, salat zuhur 2 kali, salat asar 2 kali, salat maghrib 2 kali, salat isya 2 kali. Jumlahnya adalah 9 kali. Ini saking pentingnya syahadah itu harus diulang-ulang. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya hadis ini menunjukkan syahadatul rasul. Harus kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kita akan masuk. Kenapa maka syahadah itu penting? Mengapa syahadah itu penting? Yang pertama, syahadah itu penting ya, karena syahadatain adalah pintu gerbang Islam. Ini yang pertama. Coba yang lihat di sana Pak ya. Nah, yang pertama pintu gerbang Islam atau pintu masuk Islam. Yang kedua, syahadah itu merupakan intisari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, syahadah itu titik tolak perubahan. Kemudian syahadah itu hakikat dakwah para rasul sejak Nabiullah Adam sampai dengan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syahadah itu juga
memiliki keutamaan yang besar apabila kita ucapkan, ya. Apabila kita jadikan zikir. Nah, jadi ada 5 alasan yang menyatakan bahwa syahadah itu sangat penting. Maka kita masuk pada yang pertama. Yang pertama, pintu masuk Islam. Syahadatain adalah pintu gerbang Islam. Nah, Bapak sekalian, apabila orang yang non-muslim, ya, yang non-muslim itu orang yang belum Islam. Seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para kafir Quraisy itu belum masuk Islam. Nah, begitu dia ingin masuk Islam, maka harus mengucapkan syahadah. Harus mengucapkan syahadah. Bagaimana kalau kita sudah anak kita yang sudah Islam, anak kita yang lahir gitu, anak kita lahir di keluarga Muslim? Apakah perlu bersyahadah? Tentu tidak perlu lagi bersyahadah, karena pada hakikatnya anak yang lahir itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Kenapa? Karena lagi diterangkan di dalam surah ke-7 ayat 172 bahwa seluruh roh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, benar Tuhan, kami menyaksikannya. Nah, jadi kita sejak di alam roh sudah bersyahadah. Kenapa orang non-muslim tadi, orang yang dilahirkan yang bukan di kalangan orang muslim itu harus bersyahadah? Karena dia menyalahi fitrah. Karena dia menyalahi fitrah. Kenapa dia menyalahi fitrah? Karena dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin ada orang tuanya yang Hindu, maka anaknya jadi Hindu. Ada orang tuanya Katolik, maka anaknya jadi Katolik. Ada orang tuanya yang Kristen, anaknya jadi Kristen. Ada orang tuanya yang Buddha, anaknya jadi Buddha. Nah, maka kalau dia mau berislam, dia mengucapkan syahadah. Nah, dia mengucapkan syahadah yang pertama yang diucapkan adalah syahadatut tauhid, yang kedua syahadatur rasul. Syahadatut tauhidnya siap dia beribadah kepada Allah, dan kemudian syahadatur rasulnya, nah kayak apa dia beribadah kepada Allah? Harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah bersaksi demikian, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada saat itu Bapak sekalian,
ada sebuah cerita pada saat peperangan. Di saat peperangan, setelah datang dari peperangan itu, Usamah bin Zaid berlapor lawan Rasulullah SAW. Ujar Usamah bin Zaid, aku membunuh orang yang sedang mengucapkan syahadah di hadapanku, yang dia sedang melihat pedangku. Jadi kan saat perang itu kan, begitu si Usamah nih hendak membunuh, si orang yang hendak dibunuh tadi mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujar Usamah, wahai Rasulullah, aku tetap membunuh si orang yang mengucapkan syahadah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah lawan siapa tadi? Lawan Usamah tadi. Bahasa kasarnya, kenapa maka sempian bunuh gitu. Kenapa maka sempian bunuh? Padahal orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujar Usamah, inya tuh takutan beneran oleh Rasulullah, takutan lawan pedangku. Jadi inya mengucapkan syahadah. Ujar Rasulullah, mengapa tidak kau belah saja dadanya, biar kau tahu isi hatinya. Itu kata Rasulullah. Awal kita melihat hati orang, kalau kita mengetahui orang ini ikhlas atau kada ikhlas, kan kada kawa. Nah, jadi kalau orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun pedang kita sudah terhunus, itu harus kita hentikan. Tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena urusan ikhlas kada ikhlas itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Kita kada kalah membela dada orang. Nah, jadi umpamanya nih lah, kita kadang terjadi aja juga Pak lah, terjadi di masyarakat kita, tapi bukan masalah bunuh-membunuh kada. Nang masalah pembangunan masjid nih, dah ini jar anu benarai bakoyo benarai aja yang beri banyak tuh jar. Lalu model kayak dikritik oleh si panitia, model kayak kulir panitia menerima wakaf sidin, karena di sidin ini model kayak dipadakan bakoyo, apa ngarannya model kayak sombong gitu apa bahasanya tuh. Itu panitia aja kalau melihat itunya. Apabila ada yang memberi, terima. Masalah ikhlas kada ikhlas itu urusan si yang memberi, urusannya lawan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau ada orang hendak berwakaf, jangan kada kita terima, harus kita terima. Atau inya jar supaya kita perhatikan, inya jadinya mau menyumbang lah kita. Jadi kita jangan sampai berpikir ke sana. Yang masalah keikhlasan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pas kalian yang berbahagia, itu kan ada ulun bagikan tadi anunya teh. Ulun bagikan kertas. Mungkin kita hari ini satu saja dulu, al-madkhalu ilal Islam yang kita lihat. Ibu-ibunya ada nggak yang dapat, Bu? Nah, mari kita lihat situ ada ayat Al-Quran, Bu. Surat berapa, Bu? Surat 47 ya, Bu? Surat 47. Surat 47, surah Muhammad. Ayat berapa? Ayat 19. Nah, kalau kita bersyahadah, apa yang harus kita syarati yang pertama? Apa yang harus menjadi syarat yang pertama kalau kita bersyahadah? Mari kita lihat ayat Al-Qur'annya, surah ke-47 ayat
Ini sudahkah ada pada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Di situ ada kata i'lam. I'lam artinya ketahuilah. Kalau bahasa lainnya ilmuilah. Ilmuilah. Maka ilmuilah anahu la ilaha illallah, bahwa sungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Nah, apa tuh Bu, Pak? Kalau kita bersyahadah, yang pertama yang harus kita jadikan syarat, yang pertama adalah ilmu. Adakah sudah ilmunya kita tentang ilmu syahadah ini, tentang ilmu ketuhanan ini? Sudah kita ilmuikah atau kadakah? Nah, ini yang pertama. Kalau sudah kita ilmui syahadah kita bersyahadah berdasarkan ilmu, insya Allah Allah akan menjanjikan apa dijanjikan Allah itu? Allah memberikan, ya, di situ apa? Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau sudah kita ilmui, ya, sudah kita ilmui syahadah kita, yang dahulunya kita kada berilmu. Kalau dahulunya kita kada berilmu, maka kita istighfar. Maka ulama sering kan mengucapkan, Bapak melajari kita, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selanjutnya membaca syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadah kita harus memakai ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di situ ada surah, mungkin kada tertulis ya. Mungkin kada tertulis. Bisa ditambahkan surah 49 ayat 15. Surah 49 ayat 15. Kalau ada yang buat pulpen ditambahi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini syarat yang kedua kalau kita bersyahadah. Syarat yang kedua apa? Kita bersyahadah itu berarti kita percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah kita bersyahadah, apa? Summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Masihkah kita ragu-ragu?
Nah, kalau kita ragu-ragu, ini belum masuk pada syahadah yang benar. Maka kalau kita sudah bersyahadah, jangan sampai ragu-ragu. Jangan sampai ragu-ragu. Makanya apa kita membuktikan yang kada ragu-ragu, Pak? Bu, umpamanya kita mencari rezeki, umpamanya bawarung, warung bakso, ya kita namai warungnya bakso Iko, umpama. Lalu warung kita ini kada tapi laris, orang kada tapi ada yang datang ke warung kita, kada tapi datang ke warung kita. Nah, kayak apa sikap kita yang sudah bersyahadah? Apakah kita melakukan sholat duha, umpamanya memohon kepada Allah, kita melakukan sholat tahajud, bermohon setelah istighfar, bermohon kepada Allah agar warungnya maju, ataukah kita datang ke dunia pendukunan, datang ke mbah dukun, datang ke orang pintar? Kalau kita datang ke mbah dukun, berarti kita masuk orang yang yartabu, mereka yang ragu-ragu. Kalau kita mau melakukan sholat 5 waktu, setelah sholat kita berdoa memohon agar warung kita maju, atau kita melakukan sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita beristighfar kepada Allah. Setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah dengan doa yang lain agar warung kita maju, atau kita melakukan sholat duha. Melakukan sholat duha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar warung kita maju. Maka kalau yang kita lakukan yang demikian, kita menjadi orang termasuk dalam golongan lam yartabu, orang yang tidak ragu-ragu. Nah, yang mana aja kita membedakan ya, boleh? Yang mana membedakan mana yang ragu-ragu menerima syahadahnya, mana yang tidak ragu-ragu. Ya, kemudian lagi umpama kita ini beribadah, apakah mengikuti orang banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, ataukah kita mengikuti orang yang sedikit melakukan ibadah tetapi sesuai dengan sunnah? Yang mana yang kita pilih? Yang walaupun orang yang mengerjakan ibadah ini sedikit tetapi dengan sesuai dengan sunnah, inilah yang kita ikuti. Walaupun ini orang yang ibadah ini banyak orangnya melakukan ini tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka itu harus kita tinggalkan. Itu namanya tidak ragu-ragu. Lam yartabu. Nah, lanjut di sini Allah menguji lawan pian-pian sabarataan yang sudah bersyahadat, apakah masih ragu-ragu atau tidak. Maka ada kalimat selanjutnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Nah, di ujung kalimat ini, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, Allah akan menguji, benarkah orang ini, adakah? Diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Ujiannya adalah kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Nah, alhamdulillah nih terbukti nih, masjid kita megah, di atas ada awannya, ya pelapunnya sudah menggunakan pelapon apa nih, Pak?
Apa namanya? PVC? Iya, Sunda plafon. Nah, di mukanya sudah pasang keramik. Ya, lantainya sudah pakai granit. Yang di luarnya granitnya lebih mahal. Ya, megah. Ya. Nah, ini salah satu bukti pian-pian seberatan itu sudah melaksanakan syahadah yang tidak ragu-ragu. Pian-pian sabarataan sudah melaksanakan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dengan harta mengumpulkan berapa infak pian sabarataan untuk membangun masjid ini. Dengan jiwanya apa? Pian-pian ada yang gotong royong, ada yang tukang pikirakan. Nah, tukang pikirakan itu berarti dengan jiwa. Nah, gotong royong itu dengan jiwa, dengan jiwa. Nah, kemudian ada kepala tukangnya itu dengan jiwa. Nah, ini sudah luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berapa menit lagi? 1 menit lagi. Nah, kita percepat dikit ya. Mudah-mudahan kita tambah 5 menit ya. Nah, mari kita lihat lagi surat 37 ayat berapa Pak? 35. 37 ayat 35. Surat 37 surat apa Pak? Surat As-Saffat. Surah As-Saffat. Kalau surah As-Saff surat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, ini bagi orang yang ragu-ragu tadi. Ini bukan ragu-ragu lagi tapi menolak. Kenapa? Karena mereka menyombongkan diri. Jadi kalau bagi orang yang tidak mau menerima syahadah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang itu dikatakan orang yang menyombongkan diri. Nah, sekarang ulun betakun lampian sabarataan apa? Amun syahadahnya tadi inya kada disaratinya dengan ilmu, kada disaratinya dengan yakin. Apakah orang ini termasuk orang yang sombong? Artinya orang ini kedahapun mengaji, orang ini bersyahadah sudah, tapi nya kedahapun melaksanakan syahadahnya, kedahapun membuktikan syahadahnya. Apakah juga masuk orang yang menyembuhkan diri, Bapak sekalian? Kira-kira termasuk apa? Nah, untuk itu kita jangan sampai, kita harus rajin ngaji agar syahadah kita ilmui. Kemudian yang kedua, kita jangan ragu-ragu. Dengan caranya Allah minta bukti kepada kita sekalian, kita siap berjihad. Datang ke sini jihad nih Pak. Jihad itu jangan kita persempit. Jangan kita persempit namanya jihad itu. Kadang orang mengatakan jihad itu hanya orang yang pergi di medan perang. Tetapi jihad itu luas. Salah satunya ke sini nih, kita jihad. Mungkin mata kita ngantuk ya Pak ya. Kita tadi sore kita kerja capek, di seharian sudah kita kerja capek. Nah, tetapi karena ada panggilan untuk dakwah, panggilan untuk ngaji, maka kita berupaya untuk datang. Ini namanya jihad. Namanya jihad. Nah, Bapak sekalian, Bapak sekalian, terakhir ya, Terakhir surat ketiga ayat 18. Surat ketiga ayat 18 ini penutup untuk ngaji kita di sore hari ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, lalu jadi orang yang bersyahadah itu ya, bersyahadah itu bukan saja kita sedang bersyahadah tadi Bapak sekalian ya. Kita sedang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pada hakikatnya kita disaksikan oleh Allah sendiri, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para ahli ilmu. Nah, kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka ini sangat disunahkan. Ayat surat ketiga ayat 18 ini dibaca setiap habis sholat maghrib dan subuh. Sangat disunahkan untuk kita membacanya. Apa tadi Pak yang kita baca Pak? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menerima ilmu ini dan kita jadikan sebagai pupuk untuk memupuk keimanan kita yang sudah ada. Syahadah kita beri ilmu, syahadah kita yakini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Karena harapan kita semua, kita ridha terhadap Allah dan Allah pun ridha kepada kita. Sehingga kita dipanggilnya menjadi kelompok hambanya dan masuk ke dalam kelompok hamba Allah Subhanahu wa taala dan dipanggilnya lagi untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.